Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, barang keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Fakir sebelum menyampaikan ringkasan hikmah yang ketujuh ingin memberitahukan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat, kami santri Khalwat Al-Hanjati ingin mengajak kepada seluruh umat untuk ikut berkhalwat, untuk mengasingkan diri sejenak, berujlah dari kesibukan-kesibukan duniawi yang akan diselenggarakan di tempat kami, yaitu di Kobong Al-Hanjati selama minimal 3 hari dengan metode para tuan guru mursyid dan akan dibimbing oleh para tuan guru muda. Dan kalau ingin berkhalwat bisa menghubungi di nomor 0878 8368 5341 atas nama Santri Khalwat Al-Hanjati. Baiklah, sekali lagi kami mohon izin ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ketujuh, yaitu jangan ragu dengan janji Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Maksudnya adalah apabila dijanjikan sesuatu yang sudah tertera dalam masanya, baik janji itu lewat Allah langsung, melalui Rasulnya, ulama-ulama, guru mursyid, dan tiada terjadi janji itu sehingga membuat engkau ragu dan kecewa atau putus asa akan itu, maka itu akan merusak hati dan memadamkan cahaya hati yang biasa dijadikan tempat musyahadah hati itu. Jadi janganlah terlambatnya bantuan atau sering berdoanya, bila tidak dikabul jangan putus asa. Apabila Allah menjanjikan sesuatu kepada kita atau Rasul, ulama atau guru mursyid, kemudian janji itu tidak terwujud, maka kita tidak boleh ragu-ragu terhadap janji itu, apalagi kecewa atas pemberi janji yaitu Allah. Misalkan kita disuruh berdoa ini, berdoa itu, atau wirid ini, wirid itu, tetapi tidak sesuai atau tidak terwujud, maka jangan kecewa kepada si pemberi tadi. Basiroh kita, mata hati kita adalah tempat musyahadah. Musyahadah kita
kepada Allah, maka jangan dirusak dengan keraguan-raguan akan janji itu. Contoh di dalam Al-Quran, Allah mengatakan di dalam surat Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku, pasti akan aku beri. Ya. Mintalah kepadaku, pasti aku perkenankan. Itu janji Allah. Kemudian kita berdoa, minta supaya kaya misalkan, supaya sembuh dari sakit, atau yang lainnya. Tetapi tidak dikabul-kabul. Dan akhirnya kita kecewa atau ragu-ragu atas janji itu. Maka kita harus berbaik sangka pada si pemberi janji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi ini sambungan dari hikmah yang keenam, ada keterkaitan masalah doa dan janji Allah. Allah mengatakan ya melalui para ulama ya, yang pertama ya, pasti doa kita itu diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, yang lebih dibutuhkan oleh kita, karena Allah lebih tahu daripada kita ya. Kata ulama seperti itu. Yang kedua, bahwa doa kita belum waktunya dikabulkan, karena Allah lebih tahu waktunya kapan doa kita itu dikabulkan ya. Jadi jangan kecewa. Di hikmah ke-6, menunggunya saja jadi ibadah ya. Para jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah, malaikat Jibril pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa doa orang itu tidak juga dikabulkan? Jawab Allah, kenapa? Karena aku suka dengan orang itu ketika dia sedang berdoa atau meminta kepada aku. Jadi Allah suka kepada orang-orang yang berdoa ya. Walaupun kata Allah lama dikabulkan, yang pasti doa kita akan dikabulkan apabila sudah sesuai dengan syaratnya. Apapun bentuk doa kita akan dikabulkan, hanya waktunya kita tidak tahu ya. Contoh ya, diriwayatkan pada zaman Nabi Yakub alaihissalam, beliau pernah berdoa memohon ampun untuk anak-anaknya yang telah membuang Yusuf pada masa itu, dan baru sekitar 40 tahun doa itu dikabulkan oleh Allah ya. Itu Nabi ya, luar biasa ya. Berikutnya juga riwayat dari Nabi Zakaria alaihissalam, juga pernah berdoa di tengah malam, ya Allah, aku sudah tua tetapi aku masih tetap suka berdoa kepadamu. Aku minta berilah keturunan dari istriku untuk menjadi anak-anak yang kau ridhoi. Lalu doanya dijawab oleh Allah, aku akan kasih kau anak yang bernama Yahya, yang sebelumnya tidak ada nama seperti anak ini. Berapa lama Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria? Kurang lebih selama 40 tahun baru terkabul ya. Berikutnya lagi dari Nabi Musa alaihissalam, juga pernah berdoa, ya Allah, engkau beri Fir'aun itu harta yang banyak, tapi untuk menyesatkan banyak orang, tolong lenyapkan hartanya dan dimatikan hatinya setelah engkau ajab. Kata Allah, akan aku kabulkan doa engkau, istiqomahlah. Kapan dikabulkan? Setelah kurang lebih 40 tahun doanya baru dikabulkan. Makanya jangan ragu-ragu akan doa atau janji Allah. Allah yang maha mengetahui semuanya. Yang ketiga, kata para ulama, doa kita digantikan oleh Allah agar terhindar dari mara bahaya, dijaga dari musibah kita itu atas doa kita ya. Yang nomor 4, doa kita digantikan oleh Allah dengan diampuni segala dosa kita ya. Dan nomor 5,
doa kita akan menjadi simpanan atau tabungan di akhirat nanti. Jadi jangan putus asa atau jangan ragu-ragu kepada janji Allah. Jika kalian menolong atau membela agama Allah, maka aku akan menolong orang itu. Ini kata Allah, ini janji Allah, ya. Makanya untuk itu para jamaah hadirin semuanya, mari kita terus berjuang untuk syiar Islam, syiar agama Allah, dengan menghidupkan majelis-majelis taklim ini, dengan menghidupkan majelis zikir, majelis sholawat dan lain-lainnya, agar kita sesuai janji Allah akan dibantu. Nah, ada pertanyaan ya dari beberapa orang atau mungkin termasuk kita, kenapa Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali matinya dibunuh orang? Di mana letaknya pertolongan Allah? Padahal beliau ini sudah membela agama Islam mati-matian. Jawabannya yaitu untuk menaikkan derajat mereka dalam kesabaran ketika dianiaya oleh makhluk Allah yang lain, ya. Beliau dengan sabar mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, dan kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu cara untuk menolong kita. Allah tahu untuk menaikkan derajat kita. Cara Allah untuk mengangkat derajat kekasihnya dan mengangkat derajat hambanya yang soleh, Allah lebih tahu, ya. Kita bela agama Allah, pasti Allah akan bela kita juga. Mari kita berdakwah melalui apapun, termasuk melalui medsos yang sekarang ini. Apapun yang dikatakan Allah, ya, atau lewat Rasulnya, atau para ulama, atau para tuan guru mursyid, maka jangan sampai engkau menyimpan sekecil apapun keraguan terhadap perkataan-perkataan atas janji-janji yang tadi. Kita yakini bahwa janji itu benar, karena kalau kita tidak percaya atau tidak yakin, maka engkau akan merubuhkan bangunan yang sudah dibangun oleh engkau sendiri, akan merusak hati dan memadamkan cahaya hati. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya kepada Allah yang maha pengabul doa dan yang maha menepati janji-janjinya di dalam Al-Quran. Wallahu alam bishawab. Itulah ringkasan hikmah yang ketujuh yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.